tentang Al-Quran. Hurufnya itu dari mana? Jadi sebenarnya betul tadi disebutkan oleh orang tua kita bahwa Nabi SAW itu ummi. Ya. Ummi itu tidak membaca dan tidak menulis. Tetapi ketika itu sudah ada, bacaan dan tulisan sudah ada. Hanya memang terbatas, ya, terbatas. Kemudian Nabi SAW ketika menerima wahyu di masa hidup beliau, biasa disebut dengan Asrut Tanzil, masa turunnya Al-Quran, itu yang boleh ditulis hanya Al-Quran saja. Ada penulis-penulis wahyu seperti Zaid bin Thabit, ya, juga termasuk Muawiyah bin Abi Sufyan dan lain-lain. Awalnya karena memang Nabi SAW itu menerima wahyu, lalu kemudian khawatir malaikat cepat pergi, beliau mengulang-ulang. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala ingatkan, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah, tsumma inna 'alaina bayanah. Jangan keburu-buru menggerakkan lidah untuk mengulang. Dengerin aja sambil menghafal. Ya. Nanti akan diulang lagi kok. Bahkan setiap Ramadan Jibril alaihissalam datang tadarus, mengurangi. Jadi tartibul ayat wa tartibus suwar itu bersifat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi susunan Quran, susunan ayat itu sifatnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Makanya para ulama, ya, cenderung mayoritas ulama Quran itu harus diawali dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Ya, bahkan Rasm Utsmani, tulisan yang digunakan di zaman Utsman radhiyallahu anhu menjadi khalifah, yang ketika itu pembukuan Al-Quran di masa Nabi SAW, Quran itu berserak, ya, ada ditulis di kulit, ada di pelepah kurma, ada di dinding, di tulang dan sebagainya, dan sebagian besar para sahabat hafal Quran. Tapi kemudian di masa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu disarankan oleh Umar bin Khattab. Lalu kemudian setelah melalui proses dikumpulkan, disimpan di Hafsah, ya, yaitu putri Umar yang juga istri Nabi SAW. Nah, di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mulai ada perselisihan karena Islam menyebar, yang masing-masing punya dialek. Kalau kita saja di Indonesia ini ada yang T-nya itu T, kayak Aceh. T Aceh, ya, kayak orang Bali. Cuman T-nya Bali itu turis, D-nya Aceh teroris. Nah, itu candaannya. Jadi bahasa Indonesia juga begitu. Orang Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, itu tidak mudah mereka melafazkan secara benar H. Cenderung H. Dari mana? Dari rumah Pak Rohim. Ya. Alhamdulillah. Bahkan alhamdulillah kadang-kadang. Nah, dialek itu juga mempengaruhi. Karena itu di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu terjadi pertengkaran. Karena yang ini dianggap tidak fasih, yang ini begitu. Lalu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengumpulkan para sahabat dan disepakatilah dikumpulkan Al-Quran itu. Ya, itulah disebut Mushaf Utsmani atau Mushaful Imam. Nah, tulisannya itu juga disepakati. Umpamanya tulisan as-salat. Salat itu alif, lam, sod, lam, waw, ta marbutoh. Kalau cetak Al-Quran harus begitu. Tapi kalau kita ngajar di madrasah boleh as-salah pakai lam alif, ya, baru ta marbutoh, boleh gitu, ya. Nah, jadi kalau hurufnya sudah ada dari dulu, Pak. Cuman memang hikmahnya Nabi SAW tidak menulis dan membaca, sehingga tertepis tuduhan bahwa Al-Quran itu karya Nabi SAW. Padahal itu wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu, ya. Nah, kemudian di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu barulah disusun pelajaran nahwu kita itu. Ya, Ali mengatakan kepada murid-muridnya, unhu ala hadzan nahwi. Buatlah seperti contoh ini, yaitu kalimat terbagi 3, isim, fi'il, huruf, dan selanjutnya. Lalu kemudian dikembangkan sampai tata bahasa Arab sekarang bagus sekali, ya.
Nah, kira-kira gitu Pak. Jadi sejarah yang Bapak tanyakan itu sejarah bahasa Arab, sejarah Arab. Ya, Philip Hittim punya buku History of the Arab, ya. Ya, sejarah bahasa Arab dan sebagainya. Jadi itu ada memang, ya, dan ke bahasa Indonesia itu sangat banyak yang asalnya bahasa Arab. Jadi tulisan itu sudah ada sejak dulu. Tulisannya. Ya, kemudian berkembang sampai di masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sudah ada standar penulisan. Itu yang disebut dengan Rasmul Utsmani, Ar-Rasmul Utsmani. Tulisan Quran yang disepakati di masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kira-kira begitu, Pak, ya. Yang kedua tadi tentang sifat manusia dan jin yang mengikuti sifat Allah. Ini memang ada riwayat yang menyebutkan takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kalian seperti akhlaknya Allah. Ya. Artinya Allah itu penyayang, maka kita disuruh juga menjadi penyayang. Ya. Allah itu dalam menciptakan sesuatu itu cermat, bagus, maka kita juga jangan asal-asalan. Tetapi tentu saja bingkai utamanya atau landasan dasar utamanya adalah laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul alim. Enggak ada yang sama dengan Allah. Ya. Makanya nanti ada yang mentakwil umpamanya tentang Allah kuasa, kita juga kuasa, lalu ditakwil dan sebagainya. Tetapi yang jelas kebaikan-kebaikan Allah itu sangat banyak. Maka kita juga disuruh berbuat baik. Tetapi yang tidak boleh diikut hanya satu-satunya sifat Allah, ya, yang khusus dan tidak boleh diikuti, yaitu sombong, mutakabbir. Ya, mutakabbir, kibir itu adalah selendang Allah katanya. Karena itu kita nggak boleh. Kalau itu, kalau kita sombong itu kan, bahkan diancam oleh Nabi SAW, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak masuk surga orang yang dalam hatinya ada sececah kesombongan. Kata para sahabat, kami suka pakai baju baru, ya, kami suka pakai sepatu baru. Apa itu sombong? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan suka yang indah-indah, suka yang bagus-bagus. Lalu kemudian Nabi SAW menjelaskan al-kibru, sombong itu adalah batarul haq wa ghamdun nas. Berani kita menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Nah, itu nggak boleh kita. Kalau yang lain-lain yang positif, ya, itu patut untuk kita ikuti. Tetapi sehebat apapun kita tidak akan mampu, ya, menyaingi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira begitu, ya. Jadi saya menduga itu muncul dari tadi takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah seperti akhlaknya Allah. Maksudnya mengikuti kebaikan-kebaikan, ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang ketiga tadi apa? Pemimpin. Oh, lupa, ya. Janji-janji. Iya. Makanya nggak usah janji, Ustaz. Kita juga nggak berani janji. Kita juga nggak berani janji. Ya, silakan. Ya, sebenarnya gini, kalau dalam Al-Quran disebutkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan ilham, berikan potensi kepada manusia, potensi negatif dan positif. Tapi qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya, wa qad khaba man dassaha, merugilah orang yang menodai kebersihan jiwanya. Jadi sebenarnya secara asal kita punya kecenderungan kebaikan dan kecenderungan kejelekan. Nah, lalu kemudian kita didorong untuk, ya, mengembangkan potensi yang positif itu. Ya. Kalau umpamanya detailnya tentu harus ditelusuri. Betul nggak ada Allah meminjamkan? Tapi yang jelas Allah memberikan potensi. Potensi baik dan potensi buruk. Nah, baik dan buruk itu alternatif pilihan. Ketika ada pilihan, ya, Dr. Abdullah Nasir Ulwan rahimahullah dalam salah satu tulisannya menyebutkan begini, manusia itu diberi dua hal, ya. Ada mukhayyar, ada musayyar. Mukhayyar itu kita punya pilihan, musayyar itu kita nggak punya pilihan, ya. Umpamanya gini, aku nyesal kali kenapa lahirnya di Sipiongot.
Mana si Piyongkot itu? Nyesel kali ya kampungnya ya. Nyesel kali katanya. Sampai nggak bisa jadi tentara gara-gara lahir di Sipiyongkot. Nggak boleh buat aturan yang kita tidak punya pilihan. Lahir dimanapun, ya itu Allah yang menentukan. Ya, jangan menyesal, nggak usah disesali. Aku dia apalah kali ke semua orang itu. Kenapa rambutnya keriting katanya? Ya rambut keriting kan bukan kemauan dia, kecuali memang dikeriting gitu kan. Nah, jadi hal-hal yang musayyar, yang tidak ada pilihan bagi dia, maka dia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Tapi hal-hal yang mukhayyar pilihan, seperti kita hari ini mau ikut pengajian di masjid atau enggak, kan pilihan. Maka ketika kita milih yang baik, ya, yaitu ikut pengajian, ada pahala di sana, ya, ada nilai kebaikan. Kira-kira begitu. Jadi tidak didetail, tapi Allah beri kita potensi negatif dan positif. Disitulah mujahadatun nafs kita, ya, upaya memperjuangkan jiwa kita supaya cenderung kepada kebaikan. Kira-kira gitu ya. Tadi yang terakhir tentang yang nggak hanya janji ya. Tentu saja yang namanya manusia, kata para ahli, itu tidak bisa ekstrim. Biasanya normal. Ekstrim pokoknya ya ada orang-orang tertentu kayak Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Sebelum jadi khalifah dia biasa-biasa saja. Tapi begitu jadi khalifah luar biasa dia bekerjanya untuk kebaikan itu. Ya. Tapi secara umum manusia itu relatif normal. Meningkat itu pelan-pelan gitu ya. Nggak bin salah bin balik. Nah, karena itu kita perlu melihat track recordnya, ya, rekam jejaknya. Kira-kira gimana itu? Ittabi'ul mursalin, ikutilah para rasul. Bagaimana karakter para rasul itu? Ittabi'u malayas alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah orang yang tidak punya ambisi pribadi, ya, dan mereka hidup dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Artinya, makanya kan ada mekanisme ya. Kita umpamanya kan tidak kalau dalam kaidah-kaidah Islam itu jangan berikan amanah kepada orang yang sangat mau mimpi ngigau nyalek, pokoknya aku caleg gitu ya. Sampai mimpi, sampai ngigaunya caleg. Nah, yang kayak ini terlalu kuat gitu ya. Nah, tapi orang yang nggak mau betul itu juga jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Ya. Jadi yang normal, mau nggak jadi caleg? Alah, mungkin ada yang enggak, kami ngelihat Ustadz, Bapak ini potensial. Nah, dari situlah dia berkembang. Nah, gitu ya. Kalau sudah diputuskan ya tarung lah, Pak. Ya, jangan sampai kan bukan kemauan saya, jangan gitu. Ya, perang-perang konvensional termasuk di zaman Nabi SAW itu diawali dengan perang tanding. Perang tanding. Para sahabat itu jarang mau saya aja, nggak ada gitu. Ya, maju kau. Maju, begitu maju berjuang dia habis-habisan. Nah, kira-kira begitu. Jadi perlu ada mekanisme. Sehingga tidak semata-mata kemauan pribadi. Tapi bersama, didukung, dan nantinya akan ada tempat pertanggungjawaban. Saya pikir gitu, Pak ya. Nah, ada lagi tambahan, silakan. Yang berbeda akidah. Oh iya, ya kan kita dengan kemampuan kita. Nggak semua orang linear. Pernah ada cerita gini, Pak. Ini Bapak buat saya cerita. Jadi ada pengusaha Malaysia, karena sering ketemu di pengajiannya Ustaz Abdul Halim Harahap di Tasbih, di Musabihin, dia tahu saya, Pak tolong carikan katanya untuk kami angkat jadi pejabat, jadi kepala pabrik. Dia perusahaan ini punya kebun dan pabrik di Singkil. Saya ajukan 2 nama, dia pilih 1, lalu kemudian ikutilah psikotes dan sebagainya proses. Ketika psikotes, psikolognya ini mengeluarkan catatan, memberikan catatan. Dia ini punya kelemahan ini dan sebagainya. Karena yang merekomendasikan kita, dia tepis, dia kesampingkan masukan tadi itu dan percaya penuh. Setelah sekian waktu bekerja, muncul masalah. Wah, dia sampaikan ke saya. Ya saya bilang, yang pertama saya tentu saja merekomendasikan sesuai dengan kemampuan saya. Ya, dia itu orang baik. Yang kedua, catatan psikolog tadi itu sebenarnya menjadi masukan. Karena manusia itu nggak ada yang sempurna.
perlu diimbangi. Salah satu contoh supaya bukan orang lain saya. Saya ini Pak, paling males mencatat keuangan. Paling males. Dulu waktu kuliah di Jakarta, di Lembaga Bahasa Arab, saya jual majalah. Jual majalah, ada orang ini kasih, bayar, kantongi. Lapar makan. Dan nggak sendiri, ngajak kawan-kawan gitu. Akhir bulan nombok. Jelek sekali, pembukuan saya itu jelek sekali. Ya. Jadi saya nggak cocok jadi bendahara Pak. Kalau jadi ketua mau juga lah ya. Saya pernah jadi ketua di partai kebetulan. Itu berapa kas itu saya nggak tahu. Dan saya tidak tertarik mau tahu. Saya pikir nggak ada uang. Suatu ketika saya harus ke Tapsel, ke Sidimpuan, berangkat sudah pesen tiket dan sebagainya. Tahu-tahu bendahara ngajar saya, Ustaz, ini untuk makan di jalan. Saya heran juga kok ada duit gitu ya. Karena kelemahan saya paling malas mengawasi keuangan, ya dan sebagainya. Nah, berarti kalau dapat orang yang seperti saya, bendaharanya harus kuat Pak. Catatannya harus kuat. Kontrolnya harus bagus, kira-kira gitu. Ya, yang lain mungkin juga punya kelemahan-kelemahan. Sementara di era demokrasi demokrasi pemilihan sekarang ini, demokrasi elektoral istilahnya, kan diperlukan orang-orang yang gampang tampil. Ya, istilahnya bisa dibawa ke tengah, Pak. Ya agak menarik lah tampilannya gitu ya, ada jazabiyah, senyumannya bagus, menarik gitu ya. Tapi kan dia pasti punya kelemahan, karena itu harus diimbangi, Pak. Diimbangi. Ya, kira-kira begitu ya. Nah, tapi kalau Pak Anies saya nggak tahu Pak. Ya baik ya, insya Allah orang baik. Orangnya sederhana ya, artinya rumahnya di depan rumahnya nggak bisa selisihan mobil, di gang rumahnya. Saya pernah ke rumahnya. Nah, jadi tentu saja ada track record Pak. Track record, rekam jejak dia, kemudian apa komentar orang. Kalau dalam ilmu hadis itu seorang rawi harus dikomentari oleh minimal 2 orang, ya dan sebagainya. Tentu kita mendengar, kita melihat, selebihnya kita serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita pula menjamin, kujamin kalau dia itu dunia akhirat. Enggak juga, janganlah. Jangan nekat-nekat kali, kira-kira gitu ya. Nah, jadi tentu untuk meminimalisasi kesalahan, maka kita bisa musyawarah, Pak. Musyawarah. Kemudian kalau sampai bingung sekali, istikharah, Pak. Istikharah, doa kepada Allah. Mudah-mudahan pilihan kita yang terbaik. Tapi yang jelas, ya pilihan itu tetap ada. Yang baik, pilih yang terbaik. Buruk, pilih yang paling sedikit keburukannya. Ya, sehingga dengan demikian kita punya pilihan dan bisa menjadi bahan negosiasi, tawar-menawar. Begitu ditabrak WTC oleh pesawat, ya, menara kembar itu ditabrak, sampai sekarang itu tempatnya itu, tempat WTC itu jadi semacam kolam sampai sekarang di New York gitu ya. Nah, jadi begitu terjadi itu, George Bush Junior mengatakan ini teroris Islam. Maka komunitas Muslim Amerika waktu itu langsung tokoh-tokohnya datang ke Bush. Kenapa Anda kaitkan dengan Islam? Karena kami sebagai warga negara Amerika yang Muslim keberatan. Dan Bush minta maaf. Nah, artinya orang kafir pun, ya, boleh kita negosiasi. Kalau Anda jadi pemimpin, apa yang kami dapatkan? Hak-hak kami. Ya, perlindungan dan sebagainya. Kira-kira begitu, Pak ya. Nah, karena kalau Bapak nanti ditaput ya, dihumbang hasudutan, ya mungkin kita bisa nego. Kalau seandainya Anda terpilih jadi anggota dewan, bisa nggak melindungi masjid kami ini? Ya, kalau ada yang ganggu, kami akan lapor ke Bapak. Oh siap katanya. Sudah nggak apa-apa, negosiasi, tawar-menawar, gitu ya. Kalau di daerah Islam kayak sini ya pilih yang Muslim, yang punya kapasitas, yang punya jejak rekam yang baik dan sebagainya. Kira-kira begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.